Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmu khairan min amsihi fahuwa radhi, wa man kana yawmuhu sawiyan min amsihi fahuwa khasir, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, juga yang saya teguh, semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para orang tua yang saya muliakan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur di pagi yang cerah ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan tubuh kita untuk hadir di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah di pekan terakhir bulan Muharram. Tentunya berjalannya waktu, kita ini bertambah usia. Bertambah usia, berkurang jatah hidup. Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita punya umur yang barokah, kesehatan yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sahabat-sahabat yang barokah, lingkungan yang barokah, negeri yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Serta tidak bosan-bosannya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena asbab solawat itulah kita dicintai Allah. Ibu-ibu pasti merindukan cintanya Allah. Betul bu? Ibu pengen disenengin Allah, dicintai Allah, dikasihi Allah. Pengen nanti di akhirat ibu diistimewain nama Allah. Pengen banget. Wong kita jadi dunia nih diistimewain sama suami, seneng gak? Diistimewain sama Pak Lurah, seneng gak? Dikenal sama Pak Lurah, no, Bu Ustazah anu no, Bu Haji anu no, di masyarakatnya luar biasa manfaat. Dibanggain sama Pak Lurah, seneng kita. Apalagi dibanggain sama Allah. Kata Allah, wahai para malaikatku, si fulan-fulanan itu adalah hambaku yang luar biasa, gak pernah ngeluh sama Allah. Dikasih berapapun, dapat segini rezeki, dia tetap syukur sama Allah. Dikasih badan sehat, alhamdulillah. Punya teman-teman baik, alhamdulillah. Gak pernah risau, gak pernah dia keluh kesah masalah dunia, karena dunia bakal ditinggal. Yang setia sama kita kan amal bu. Ibu baca Quran itu yang setia sama kita. Ibu sedekah itu yang setia sama kita. Ibu ngaji setiap Sabtu kesini, itu yang setia sama kita.
Malam-malam orang pada tidur, ibu mau bangun cari tasbih. Buat diapain tasbihnya, Bu? Diputer. Malam-malam muterin tasbih. Tasbihnya dibaca, bangun tidur, alhamdulillah, ya Allah masih tidur enak banget 4 jam. Orang lewat nggak ada yang tahu. Cucu di depannya mundar-mandir nggak tahu orang tidur. Alhamdulillah. Bisa tidur dikasih nikmat dari Allah, bersyukur. Ada orang pengen tidur cari pil tidur di apotek. Apotek 1 tutup, nyari apotek 2. Sampai jauh 1 kilo. Nyari pil biar bisa tidur. Ibu mah gak usah minum pil, orang nyender aja tidur. Alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Kadang lupa aja mau rahimakum apa nikmat itu tuh. Kebanyakan manusia kata Allah wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang mau terima kasih sama Allah. Orang kalau sehat mah Bu, makan cuman hanya nasi goreng, itu pun bawang gak ketemu karena habis. Alhamdulillah, seadanya apa sisa sambal kemarin buat gurih-gurih. Udah matang, dinikmatin tuh nasi goreng pagi-pagi sama teh manis. Teh manis pun kurang lengkap, gulanya gak ada. Tapi alhamdulillah karena memang sehat badannya, gak ngeluh. Bayangin aja seakan-akan teh manis ada gulanya. Dimakan itu nasi gorengnya, diminum tehnya, karena gak ada manisnya jadi teh doang. Alhamdulillah masih ketemu sama nasi goreng, ketemu sama minum teh hangat. Ada saudara kita boro-boro minum teh, boro-boro ya sarapan nasi goreng, lagi diinfus. Datang tuh dokternya, perawatnya, Bu sarapan, itu bubur Bu, nggak enak, buburnya pahit, adem, ayamnya adem, roti adem. Ayo Bu sarapan biar cepat sehat. Nggak mau dong, pahit dong, pahit. Kita pagi alhamdulillah nggak ketemu sama pahit-pahit, nggak ketemu sama lemes-lemes, enggak. Kita sehat, bangun tidur, sholat tahajud, nunggu subuh, zikir, baca Quran, ngaji. Oh, istimewa banget nih orang di hadapan Allah. Alhamdulillah. Cuma pagi-pagi jam 4 bangun, tahajud kagak, WC doang, setor, balik lagi. Subuh hayalah sholat, jadi selimut, dingin banget ya Allah. Udah pada komat di masjid musola, masih selimutan. Nggak malu sama Allah, nggak malu sama Allah. No, nggak malu sama ayam. Ayam udah bangun jam 3, lah kita masih tidur, kalah sama ayam, kalah sama burung, kalah sama burung perkutut. Betul? Kita mah nggak mau begitu, nggak mau. Kita pengen jadi orang yang nurut sama Allah, biar selamat, amin. Biar mulia, amin. Ya Rabbal alamin. Tuh, udah sebentar lagi habis Muharram Bu, ketemu Sofar. Cepet banget. Kan yang namanya kehidupan itu kan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk udah SD, ujuk-ujuk SMP, SMA, ke perguruan tinggi, cucu udah kerja. Tapi perasaan bawaannya kayaknya masih muda baik. Pada cucu udah pada kerja, sebulan sekali pada nenteng gula, martabak, sembako buat nenek karena neneknya sayang. Mohon maaf ya, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Jangan pelit sama cucu. Itu mah ada orang lewat jualan, deng dong deng, deng dong deng, masuk, masuk. Keluar
keluarin 10.000 mah apa ruginya? Keluarin 5.000. Cuk, pengen. Iya nih. Buat apa duit? Buat apa? Perhitungan banget ya Allah, sama suami perhitungan. Ma, bapak nggak punya duit, habis. Pengen ngopi. Pengen ngopi. Pengen ngopi. Diam aja, pura-pura nggak dengar. Beliin kopi timbang 3.000. Kasihan suaminya nggak punya duit. Saya nih nyari duit buat siapa? Buat istri. Giliran nggak ada, kita nih laki-laki boyo gantian. Suami tidurnya nyabu, biarin lagi nikmatin tidur. Jangan pakai isyarat dibantingin. Itu mah suami nikmatin tidur, jangan rahimakumullah mentang-mentang nggak kerja. Ya Allah piring, itu paling bloprang. Nikmatin tidur. Ada masanya kerja. Hidup dibikin nikmat aja, dibikin senang. Allah udah udah ngasih tahu nih sama kita umat Nabi Muhammad, hidup dibikin senang, jangan dibikin susah. Wong Allah aja punya sifat nyenengin hambanya kok. Yang taat, yang maksiat disenengin sama Allah, dikasih duit, dikasih rezeki. Masalah ibadah masing-masing. Kalau soleh surga, kalau salah neraka. Tapi Allah punya sifat Rahman, Rahim, pengasih, penyayang. Nah kita belajar dari sifat Allah, pengasih dan penyayang. Duit nggak dibawa, ada rezeki berbagi dengan orang-orang lain. Ponakan putus sekolah, nggak ada biaya, kita punya sekolahin ponakan kita. Kalau kita mau nolong orang yang terdekat dulu. Mohon maaf, jangan pernah kita mutusin tali silaturahim gara-gara duit, gara-gara warisan. Jangan disautin apa? Iya, keceplosan. Nauzubillah min dzalik, gara-gara warisan orang pada putus silaturahim. Bu, mohon maaf. Yang namanya dunia, yang namanya materi mah datang pergi. Namanya duit mah bu, dompet kadang lagi ada, lagi sepi-sepi. Tinggal 2.000. Makanya jangan sok cuekin tuh 1.000 tuh. Gope jangan sok dicuekin. Tuh teman-teman duitnya banyak, gope dibuang. Giliran belanja orang gope nyari. Allahu Akbar. Iya kan? Jangan pernah menyepelekan nikmat yang kecil, karena sesungguhnya suatu saat itu akan berarti buat kita. Ibu sapu lidi itu manfaat karena apa? Nyatu, banyak. Kita juga sama, hati nih kudu disatuin sama keluarga, biar nyambung, biar kalau doa cepat diangkat ke langit. Itu maka kakak sama ade, ya Allah ketemu di jalan pelengas-pelengos. Sama ade aja kejem banget. Sama ade tega, nggak akur. Itu mah orang sono. Sini. Orang sono. Allah, ya udah kalau ngaku mah. Saya mah cerita orang sono. Ada gitu, ada di sini ada. Ya sama berarti. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ngaji nata hati. Biar hati kita ini benar-benar paham. Syukur pada hati kita, diolah jiwanya kita nih. Biar kita kenal sama yang ngasih nikmat Allah. Allah tuh Masya Allah sayang banget sama kita bu. Dari dalam kandungan rezekinya dijamin sama Allah. Dalam kandungan 9 bulan jamaah rahimakumullah, melalui proses bundanya yang makan saripatinya dinikmati sama si jabang bayi. 9 bulan udah ditanggung rezekinya sama Allah. Ini kata ulama gambaran nanti di alam kubur juga sama bu. Kita di alam perut, mohon maaf, emang kita nyadar sama di alam kubur. Emang di kuburan hidup lagi? Demi Allah hidup lagi.
Karena orang enggak, tadi imannya lemah. Emang dihidupin lagi Pak Ustadz? Hidup. Itu kan Allah yang ngomong. Berarti sebenarnya kita enggak mati. Intiqalu darud dunya ila daril akhirah. Cuman pindah alam. Bu, enakan di kuburan ketimbang di dunia. Bu, enakan di kuburan ketimbang di dunia. Ayo, Romanya takut banget sih. Pada melototin saya. Buktinya apa enak di sono? Nggak pada balik lagi. Orang kan begitu kadang, mohon maaf ya. Emang orang udah kalau mati hidup lagi? Hidup, itu Allah yang berfirman. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma yuhyikum tsumma yumiitum tsumma yuhyikum tsumma ilaina turja'un. Bakal balik ke sono. Yang kita dulunya nggak ada lagi. Yang jadi masalah pada siap belum ketemu Allah. Jangan-jangan ntar Allahnya merengut lihat kita. Jangan-jangan Allahnya cuek sama kita. Kitanya cuek sih sama Allah. Ayalah salah. Ibu lagi makan ketoprak. Lanjutin gak makan ketopraknya apa? Berhenti dulu, kita sholat dulu. Jujur. Tanggung Ustaz enak. Ya Allah. Giliran habis ketopraknya satu piring, bu perut kenyang. Nyender deh. Astagfirullahaladzim. Sholat kok diundur-undur. Ngaji alasannya banyak banget. Itu dari mulai jam 6:30, ibu-ibu sekalian. Udah dipanggil pentingnya ngaji, pentingnya ibadah. Ya Allah bu, masih anteng bae tuh depan TV, masih asing ngobrol. Orang sono, orang sini. Beda kalau diajakin lah masing-masingnya. Orang sini. Oh gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Inilah akhir zaman. Di mana-mana masya Allah masjid bu dibangun ratusan juta cakep-cakep, kaligrafinya ya Allah ratusan juta cakep-cakep. AC-nya bu adem banget. AC nyalain bu 7, yang sholat 2. Ampun. So kalau nggak percaya sok lihat masjid. Masjid bagus-bagus, jamaahnya nggak ada. Ini mah alhamdulillah Al-Fatah mah 300 pada kan? Ada. Alhamdulillah. Untungnya orang yang rajin beribadah kepada Allah, hidupnya pasti dapat pertolongan dari Allah. Amin. Ibu nanti rasain deh. Kalau rajin sholat di awal waktu, Quran gak pernah putus kecuali didawamkan dibaca. Sama orang akur, orang yang gak respon sama kita mah biarin. Yang penting mah kita ketemu orang, assalamualaikum teh, waalaikum wa. Dia mau nyaut alhamdulillah enggak, ya udah, kita mau udah berbuat baik sama orang. Jangan pernah kebencian dibalas sama kebencian, itu 0 nilainya. Bagus. Udah dengerin? Cerita orang sono. Ya udah sama mah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim bu, ini pentingnya kita terus menata tadi tuh. Jangan pernah kita berat memulai kebaikan. Mulai dari diri kita. Jangan gampang kita nyuruh orang, nyuruh anak pada sholat, kitanya males-males. Jangan, kitanya dulu jadi contoh. Pada sholat ya, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur. Kapan lagi? Sebentar kok 5 menit sholat tuh. Buat terima kasih kita sama Allah. Kita masih hidup, masih sehat, masih bisa ketemu sama keluarga. Bentuk syukurnya sholat 5 menit. Itu mah khusyuk gak khusyuk itu urusan Allah. Yang penting kita mau udah sholat. Kewajiban kita kan sholatnya. Khusyuknya mah itu nomor sekian.
Susah model kita mah khusus susah. Orang sholat mikirin tas. Allahu Akbar, ntar ngaji pakai tas yang mana ya? Allah tas ada yang hijau, ada yang biru. Sholat mikirin tas. Pokoknya ada aja yang pengen. Ada baik. Sholat mau nyayur sop. Allahu Akbar, di warung mana yang ada ya? Mikirin warung. Allah. Sholat tuh buat Allah sebentar. Paling tidak 3 nih, biar kita termasuk orang yang sholatnya khusyuk. Pertama, paling tidak baca doa iftitah. Bayangin ketika membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saat itu mantepin nanti kita, aku hadapkan wajahku di hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus yang keduanya ketika membaca ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Yang ketiga ketika membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. 3 aja deh, dapat 3 khusyuk itu. Khusyuk semuanya. Amin ya rabbal. Paling tidak salah satu dari yang 3 dapat aja lumayan. Itu mah dari awal Allahu Akbar sampai salam ya Allah, nggak ada yang dapat satupun kekhusyuan. Dari mulai takbir udah mau bayangin yang mana-mana aja, rahimakumullah. Belajar kita belajar. Emang susah, tapi belajar paling tidak bayangkan bahwa kita sedang ibadah sama Allah, lagi sholat, itu aja udah lumayan. Jadi biar tahu rokaatnya berapa maghrib. Itu mah takbir sampai salam bingung. 2/3 jangan-jangan 4. Minimal tahu rokaat bilangannya. Itu udah kategorinya udah konsen namanya, fokus. Lumayan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih jam 8 ya. Enggak perasaan saya berangkat dari jam 8 Bu Haji. Ini pintar ngerjain Ustadz biar ceramahnya lama. Kan sampai jam 10 ya. Alhamdulillah. Gimana nggak enaknya kita ibadah Bu, apalagi ngaji. Masya Allah, orang ngaji tuh sehat lahir batin. Amin, amin ya rabbal. Karena kita sedang disiram rohaninya. Kita ini lagi disiram rohaninya sama spesialis dokter rohani. Ibu jauh-jauh dari Pondok Timur, ini lagi dijet sama saya, lagi diperiksain ya ibu ini satu-satu. Ada nggak yang punya penyakit kolesterol, punya penyakit darah tinggi dan sebagainya. Ternyata saya lihat ibu-ibu ini bebas dari penyakit. Amin. Amin. Lagi diobatin sombongnya biar hilang sombongnya. Jangan sombong dari kecil sampai tua sombong. Keciri Bu, orang sombong tuh keciri. Nih tandanya orang sombong nih, cirinya nih. Pengen tahu nggak? Pengen dikasih tahu nggak? Tanda orang sombong itu, mohon maaf, nganggap orang remeh. Kayaan saya dari dia, pinteran saya dari dia. Orang kalau merasa dirinya lebih dari orang lain sombong. Padahal ini Allah saja cukup yang sombong, kita mah nggak boleh. Wong cuma dititipin doang loh. Casingnya doang kita dari Allah. Lebih dari orang lain, sama di mata Allah mah. Kembalinya ke Allah sama orang miskin. Emang beda? Sama. Orang miskin dibungkus pakai kain putih, ya kan sama. Apa dia mah beda dibungkusnya sama kain yang bagus gitu? Pakai kain sutra, masuk ke liang lahat sama. Ukurannya 2x1. Apa orang yang kaya mah 100 meter gitu digali? Mentang-mentang orang kaya. Sama. Sisanya yang 2x1, yang 100 meter buat siapa? Yang hidup. Itu pun kadang-kala yang lebih sedih Bu, mohon maaf, itu jenazah belum diurusin, di belakang udah ngomongin tanah sebelah sana mah biarin ya buat saya.
Sono saya masih belum diurusi jenazahnya. Dia tahu Bu, tahu itu. Inilah pentingnya kita ngaji. Udah nggak usah banyak ngurusin dunia, biasa aja, sekedarnya aja. Wong makan juga sama, yang kaya sama yang miskin sama, sepiring. Ya Bu ya, duit ratusan juta emang nggak punya duit sama. Hah? Punya ratusan juta yang nggak punya duit sama. Iya, maksudnya gini, sama artinya gini. Enggak, di mata Allah sama, di mata Allah mah sama, nggak ada bedanya. Yang kaya yang miskin emang balik ke Allah ngadep ya bawa apa? Amal soleh kan? Sama, nggak bakal dibawa yang miskin. Emang dibawa itu rumah yang miskin ke hadapan Allah? Enggak. Yang kaya dibawain di hadapan Allah? Enggak. Buat yang masih hidup nanti sama juga gilirannya ngadep Allah juga. Ujungnya buat cucunya, buat cicitnya, terus buat si anak keturunannya. Kitanya mampu bawa amal baik. Itu yang perlu kita pertahankan, amal baik ini Bu, kita belain. Jangan ngurusin materi doang, jangan ngurusin dohir doang, batinnya diurusin. Minimal 5 waktu kepegang, 5 waktu tuh. Minimal baca Quran jamaah rahimakumullah sehari 50 ayat, jangan sampai lepas. Syukur-syukur kalau ibu mohon maaf belum bisa baca Quran, belum bisa baca Iqra, bacain dawamin baca surah Al-Ikhlas, banyakin di rumah. Ibu mau tidur emang bacanya cuma Al-Ikhlas doang, hafalannya cuma Al-Ikhlas doang, biarin cucu ngomel-ngomel juga, nenek mah Al-Ikhlas dulu yang dibaca. Biarin, yang penting punya senjata satu dalam surah Al-Quran harus kita senengin. Jangan udah mah kagak bisa baca Iqra, kagak bisa baca Quran, satu pun sorong gak ada yang didemenin. Ada dulu sahabat demennya surah Al-Ikhlas doang Bu, jadi kemana-mana Al-Ikhlas dulu dibaca. Itu orang istimewa di hadapan Allah. Ketika meninggal dunia jamaah rahimakumullah, itu orang subhanallah didatengin para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, ngeliat itu ke orang tadi, begitu istimewanya ya orang tadi di hadapan Allah. Apa amalannya? Ternyata suka baca surah Al-Ikhlas. Kita pengen kalau meninggal dunia jamaah rahimakumullah, bukan hanya orang pada takziah, malaikat juga kagum melihat kita karena kesolehan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 tanda kita orang tua berhasil ngedidik anak. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 1. Amin ya rabbal alamin. Boro-boro jam 1. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bu Haji minum dulu Bu Haji. Ini ada yang Bu, 3 ya. Catat, masukin ke pikiran kita. Apa aja Ustaz? 1, biar kita ini termasuk orang tua yang sukses. Anak kita ajarin sholat 5 waktu. Kalau pengen tahu nih ilmu sholat, ke ustaz, ke ustazah, ke pengajian. Tapi kalau ibunya udah mampu, sanggup ngajarin anak cara wudhu bagaimana, cara sholat bagaimana, utamanya orang tua sebelum ke bu ustazah. Tapi karena kita merasa kurang mampu, ke bu ustazah. Bu ustazah, saya nitip anak saya ya, biar pada alhamdulillah bisa sholat, bisa baca Quran. Kan yang untung ibunya, yang untung bapaknya. Yang ngajarin mah ustazahnya sabar banget. Emang gampang ngajarin bocah Bu? Ngajarin Iqra, saya nih guru ngaji, mohon maaf udah 40 tahun. Dari SMP, dari aliyah udah ngajarin Iqra, saya ngikutin bapak saya ustazah juga, sama di rumah ikut bantu ayah ngajar sampai sekarang saya. Anak-anak saya juga ikut ngajar di rumah. Dari kecil gak jauh dari Quran, makanya alhamdulillah berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal. Yang saya rasakan, mohon maaf jamaah rahimakumullah, wajah saya belum pernah ngerasain susahnya dalam perjalanan hidup. Ada aja jalannya dari Allah. Gak pernah kelaparan, karena apa? Bawa ilmunya Allah. Berkah.
Makanya sahabat Ibnu Mas'ud ketika akan meninggal dunia, hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Ibnu Mas'ud lihat mana orang fakir, mana orang miskin, diam-diam Ibnu Mas'ud bawa uang, bawa makanan, ditasarufin di jalan Allah. Kenapa? Menyadari bakal pulang di hadapan Allah. Itulah amal yang nyelamatin kita di alam kubur. Sampai anaknya nggak ada yang ditinggalin harta benda sama Ibnu Mas'ud. Ditanya, kenapa engkau wahai Ibnu Mas'ud kok ditinggalin hartanya tidak ada buat anakmu? Tidak, tapi kamu semuanya diberikan ke orang lain. Aku sudah mewasiatkan ke anak-anakku dan dia akan jadi orang yang kaya raya. Apa? Aku wasiat kepada anakku, jangan pernah sehari kecuali baca surah Waqiah. Kalau kita baca surah Waqiah nggak mungkin miskin. Amin ya Rabbal. Amin. Lalu gimana Ustaz? Saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca surah Waqiah. Ada 10 amalan biar rezekinya gampang. Halo? Ibu kenapa melototin lagi, Mbak? Ada 10. Tadi ada 3 ya tanda nasol ini. 1 dulu saya bocorin. Surah Waqiah nggak bakal miskin orang yang mendawamkan Waqiah. Yang kedua dia kasihan Bu Ustazah yang lagi nulis. 2. Ayo Bu, tulis Bu. Supaya rezekinya lancar. Ini gampang banget nih, gampang banget nih. Gampang banget nih. Ibu kalau mau masuk jangan pernah kita sunyi kecuali Assalamualaikum. Rezekinya lancar. Karena doa. Ama masuk baca surah Al-Ikhlas. Ama sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau hafal ayat kursi, baca di rumahnya ayat kursi. Mau masuk keluar rumah, masuk rumah, itu orang yang di dalam rumahnya nggak bakal susah hidupnya, dijamin rezekinya sama Allah. Amin. Dua aja dulu ya, ntar 8-nya PR tahun bulan yang akan datang. Iya ada, saya mah. Nah sekarang anak soleh nih, anak soleh 3. Kalau anak soleh, jemaah rahimakumullah, kita sukses mendidik anak, ajarkan anak kita biar hafal doa-doa sholat. Lalu 2, tanda anak itu berhasil kita ngedidiknya ketika anak kita bisa baca huruf hijaiyah. Kalau anak kita bisa baca Quran, sukses. Lalu yang ketiga, kategori orang tua sukses mendidik anak, kalau anak kita sehabis sholat dia baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 poin ini, kalau anak kita sudah mengamalkan sholat dia, baca Quran dia, ngedoain untuk orang tuanya ya, maka ini kita sudah sukses mendidik anak. Kita nggak ada pun insya Allah anak kita bakal dijaga sama Allah. Amin ya Rabbal. Masih ada waktu? Ya berarti 10 kita siapkan. Yang ketiga, supaya rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat duha jangan putus, walaupun 2 rakaat. Insya Allah. Beda Bu, orang rajin sholat duha mah adem kelihatannya, kayak orang banyak duit. Amin ya Rabbal. Terus ibu nggak usah sharing ke orang, curhat ke orang, ngeluh ke orang nggak punya duit. Belum tentu ngasih duit. Iya kan? Ngeluh aja ke Allah, minta aja sama Allah, bukan ngeluh ya, minta sama Allah. Minta sama Allah. Salat duha itu jelas. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di atas, turunin. Itu kan Nabi yang ngajarin. Berarti sebenarnya itu ilmu dari Allah, dan memang itu sebenarnya isyarat dari Allah. Hei hambaku, kalau butuh minta dong yang sumbernya rezeki. Lah kan rezeki kita kan bisa ada di atas, bisa ada di bawah, ada di depan, di belakang, kanan, kiri, jauh, dekat, itu rezeki kita. Contohnya apa rezeki kita kalau masih ada di atas? Kelapa, buah-buahan, benar nggak? Ibu nanem, kan kewajiban kita kan nanem.
Yang ngadain rambutan siapa? Pohonnya satu, Bu. Pohonnya satu, tapi itu kayak punya pohon 5. Ya Allah, kalau rezeki masih ada, terus turunin ya Allah. Dengan asbab adanya rambutan, dapat kita menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Ya Allah. Kalau masih di atas, ya Allah turunin. Kalau yang jauh deketin ya Allah. Gampang bagi Allah mah, Bu. Karena rezeki itu abstrak, goib, nggak ada yang tahu. Allah mampu, jemaah rahimakumullah, kita nggak masak menghadirkan makanan ada di rumah kita tanpa masak. Allah mampu, tinggal disentuh hatinya si fulan. Kamu habis masak, ingat no dia. Allah punya kuasa hati dalam genggaman Allah. Makanya orang-orang soleh mah, Bu, nggak khawatir. La takhaf wa la tahzan. Nggak pernah sedih. Para kiai mohon maaf, nggak ke kebun. Para kiai nggak ke sawah. Para kiai nggak ke kantor. Tapi kenapa? Itu yang namanya kulkas nggak pernah sunyi. Termasuk mohon maaf, saya kulkas Bu 2 Bu Haja, nggak pernah kosong. Timbang air putih mah ada. Alhamdulillah. Berkah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah sholat duha mempermudah rizki dari Allah. Kalau emang sedikit, ya Allah banyakin rizki saya ya Allah, karena kebutuhan saya banyak. Dan ibu harus yakini bahwa Allah akan membagi rizki, memberi rizki sesuai dengan kebutuhan kita. Kita banyak nih kebutuhannya, nanti sesuai juga rezekinya. Karena setiap A, B, C, anak itu ada bagian rezeki dari Allah. 3 duha. Yang keempat apa? Amalan yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah, silaturahim. Masya Allah. Kalau kita nih rajin silaturahim, Bu, benar-benar barokah. Amin ya Rabbal. Terutama nih silaturahim sama orang yang dekat sama kita. Kakak adik, jangan pernah kita jarang silaturahim. Kakak adik tuh, kalau emang deket ya. Nah sekarang kan ada zaman canggih, alat komunikasi bisa kita melalui telepon, video call dengan kakak adik kita, paman, bibi kita, keponakan. Itu orang yang keluarga inti dulu, keluarga dekat dulu. Itu jangan pernah kita hubungkan silaturahimnya terputus. Itu mempermudah rezeki dari Allah. Karena membuat orang tua kita senang di alam barzah. Begitu. Lalu apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT? Sedekah. Sedekah itu mempermudah rezeki dari Allah. Jadi dengan kita banyak berbagi, sedekah itu kan tidak berupa materi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Ibu di rumah punya santri, datang ke rumah kita, ibu ikhlas ngajarin abata sampai ya. Ibu ikhlas ngajarin doa-doa harian, doa-doa kaifiat ibadah, ikhlas karena Allah, dinilai sedekah di mata Allah. Nah ini sedekah diantaranya tadi, kepada siapapun, kenal nggak kenal, kalau memang kita ada, bagilah dia sedekah. Karena itu apa? Mempermudah rezeki dari Allah. Itu aja dulu, nanti saya lanjutkan berikutnya. Ini saya tanya jawab dulu ya Bu ya, tanya jawab, dipersilahkan. 5 lagi ya, baik PR. Nanti kalau dihabisin waktunya habis. Ya. Kan kata Pak Ustadz, kita bersedekah dengan keluarga yang terdekat dulu ya, sama adik, kakak, menggunakan. Cuman si adik ini kalau kita kasih, kita pernah ngomong terima kasih tuh Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz?